mereka mengharamkan tes DNA. Ini kelicikan yang nyata. Hei para mukibin, ini kelicikan yang nyata. Kemudian Bapak polisi menginterogasi. Si maling mengatakan, diamnya kami para maling adalah jawaban bagi Bapak polisi yang hina. Kayu gaharu semakin dibakar, semakin semerbak wanginya. Kayu apa itu yang baunya kayak ketika dibakar asapnya itu kayak bau kentut gitu. Semakin dibakar baunya semakin pekat itu. Kakek jaken tako ka manusia pakai tako ka pangeran na kakek ha. Ngedek yo tak penting kakek ada harga dirin kakek tak. Nah, teman-teman kita dengarkan ya. Ini puisi dari si Bahar Demit. Ini disaksikan beberapa Habib ini kayaknya dengan pandangan yang begitu takjub ya. Ada siapa saja ini? Ada si Imam Jumbo, kemudian ada mantunya si Hanif Alatas itu. Kemudian ada si Habib siapa ini? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan klan Ba'alawi. Memang klan Ba'alawi itu ya ada di posisi tinggi seperti apa? Kok minta dijatuhkan sekarang? Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Silakan kalian hina sesuka hati kalian. Tanpa dihina pun mereka sudah hina sendiri. Gak perlu kita hina. Alam ini sekarang sudah bereaksi menghinakan klan Ba'alawi di Indonesia ini. Kenapa? Karena tabiat dan kelakuan-kelakuannya yang mereka itu pada sengkle. Nah, tak perlu kita hina. Tetapi mereka hina-hina sendiri. Bagaimana nggak hina? Mereka itu sukanya nyap-nyap menelan ludah sendiri. Ludah yang sudah dikeluarkan itu dijilat kembali. Ini dulu klan Ba'alawi ini terkait nasab ya, nasab syarif, nasab dzurriyyah Rasulullah. Itu klan Ba'alawi mensyaratkan data sezaman, kitab-kitab sezaman, bukti-bukti sezaman. Itu disampaikan oleh Habib Ali Din, salah satu ahli nasabnya klan Ba'alawi. Kemudian juga ketua Rabithah Alawiyah, ketua RA. Itu meminta bukti sezaman, kitab sezaman. Ya, data-data sezaman ketika ingin memastikan kesayyidan Kiai Asror Bangkalan. Dan itu videonya sudah viral terkait ada rencana besanan dan hubungan kekeluargaan. Tetapi si Taufik Segaf itu mempertanyakan kesayyidan Kiai Asror Bangkalan dengan apa? Dengan minta data-data sezaman. Nah, sekarang ketika nasab mereka yang dihantam, nasab klan Ba'alawi ini dihantam oleh kajian Kiai Imad bahwa Ubaidillah ini tidak terbukti dalam kitab-kitab sezaman. Ubaidillah keturunan Nabi. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengatakan, mana ada metode ulama nasab mensyaratkan, mewajibkan sezaman. Ketika mereka tidak bisa mendatangkan bukti zaman bahwa nasab kami itu syuhroh wal istipadohnya itu di abad berapa? Syuhrah wal istipadohnya itu di abad 10, 11, dan 14 hingga sekarang. Itu memang syuhrah wal istipadoh. Sebelum itu, sebelum abad 9, nasab Ba'alawi itu tidak dikenal sama sekali. Syuhrah wal istipadoh mana? Ya, lagi-lagi klan Ba'alawi menelan ludah sendiri. Kemudian Pak Rizik, imam besar, pernah mewajibkan kepada orang yang ingin diakui keturunan Rasulullah, mewajibkan tes DNA dengan rambut Rasulullah. Kita bisa ketahuan tuh gennya kemana, dia kemana kan. Lalu ketika ada beberapa ahli genetika mengangkat data-data DNA mereka yang ternyata tidak terbukti berjalur kepada gen Arab, bahkan yang lebih sengklek lagi, gen mereka itu berjalur kepada Yahudi Kaukasia. Lalu apa yang terjadi? Mantunya mengatakan tes DNA haram.
Ini piye ini? Para mukibin ini gimana para mukibin ini? Kalau urusan tes DNA ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng bahwa DNA, para ahli-ahli DNA itu tidak bisa membatalkan nasab. Mereka hanya menyampaikan informasi-informasi yang mereka dapatkan, yang mereka lihat, yang mereka hasilkan dari bukti-bukti gen mereka, DNA mereka. Mereka hanya membacakan. Kalau DNA-nya ya ke Yahudi, ya dibaca Yahudi. Itu tugas ahli DNA, ahli gen, ahli genetik. Enggak ada kepentingan dengan masalah isbat nasab atau enggak ada isbat. Mereka hanya menyampaikan data-data, informasi yang ada dalam gen yang mereka tes. Hasilnya, ya mereka katakan dengan sejujurnya. Terkait klan Ba'alawi ini ternyata faktanya gen Yahudi. Ada banyak marga yang sudah tes DNA, termasuk juga ada Habib Fahmi yang kemarin sempat viral, yang sempat difasilitasi oleh channel Pada Suka TV dengan melakukan tes DNA gratis. Satu Habib yang maju, sok-sokan maju, ingin membuktikan hasil darahnya ya. Ternyata G kawan, ternyata G Yahudi. Jadi klan Ba'alawi lagi-lagi menelan ludah sendiri. Imam besar mewajibkan, tetapi setelah gen mereka, darah mereka, DNA mereka dibongkar, mereka mengharamkan tes DNA. Ini kelicikan yang nyata kawan. Ini kelicikan yang nyata. Hei para mukibin, ini kelicikan yang nyata. Ini kita gimana ya? Astaghfirullahaladzim para mukibin ini. Allah Karim. Ini sebuah kelicikan yang nyata. Dulu Bahar Smith itu tidak segan-segan menghina kiai-kiai pribumi, menganjing-anjingkan, waduh, pokoknya kita nggak sampai hati mengatakannya di sini ya. Waduh, luar biasa itu. Kemudian si Bahar Smith memutus nasab Wali Songo. Ya, bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan dari jalur laki-laki, bla 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 bla. Akhirnya banyak orang yang tidak terima. Kemudian terjadilah sebuah polemik. Ketika polemik ini terangkat, lalu apa yang mereka katakan? Kalian jangan mau diadu domba. Kalian jangan mau dipecah belah. Silakan hina kami. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara. Logikanya begini kawan. Ketika ada seorang maling ditangkap oleh bapak polisi, lalu mau dihajar, ditanya, diinterogasi, si maling mengatakan, diamnya kami para maling adalah jawaban bagi bapak polisi yang hina. Kalau malingnya tetap maling. Wong maling mau diakui pahlawan. Ya maling ketika ditangkap diinterogasi itu ya diem saja. Diem nggak mau jawab. Ya, kenapa? Karena sudah ketahuan. Jadi maling yang punya adab itu ya diem itu. Ya karena memang sudah ketahuan begitu loh. Jadi diamnya bukan karena hebat, karena diamnya takut dihajar oleh bapak polisi. Ya Allah ya Karim. Oke, kita lanjut. Bahwasanya Memang singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing. Aduh, ngaku singa bahwa para Ba'alawi itu singa gitu ya. Singa Ambekan, singa Muan, singa Ceng. jangan. Ya, singa Dawiran ya, singa Dabursan, Singopusan ya, Singopusan. Kalau Ba'alawi itu singa, nggak akan ada berani menghujat, mengkritik, menghinakan Ba'alawi itu. Itu singa apaan? Sekarang ini kan Ba'alawi ini kan sedang dibuat mainan oleh pribumi. Singa yang mana? Apa singa boneka? Yang hanya diem saja. Koar-koarnya bergeraknya karena ada orang yang menggerakkan di belakang.
Itu singa boneka namanya. Singa. Saudara-saudara, Kami Ba'alawi. bagaikan Kayu gahru. Semakin dibakar, semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru. Semakin dibakar, semakin harum wanginya. Ini puisi tingkat tinggi kawan ya. Orang-orang yang di bawahnya ini ya. Rata-rata otak para Ba'alawi ini responnya kayak takjub begitu ya. Takjub sama puisi-puisi yang munafik, puisi-puisi kosong, ucapan-ucapan kosong seperti ini. Ternyata memang Ba'alawi itu rata-rata otaknya sama ya. Ini orang-orang yang ada di belakang ini itu terkagum-kagum itu dengan puisi kosongnya si Bahar itu. Puisi munafik, puisi kosongnya itu ya. Mengaku gahru, Masya Allah. Walaupun dibakar tetap mengeluarkan harum. Kalau sekarang itu Ba'alawi itu bagian kayu apa ya? Kayu apa itu ketika dibakar itu baunya bau kentut gitu ya. Nah, kayu apa itu yang baunya kayak ketika dibakar asapnya itu kayak bau kentut gitu loh. Semakin dibakar baunya semakin pekat gitu. Astagfirullahaladzim. Itu puisi-puisi kosong itu. Puisi-puisi kosong, puisi munafik itu. Besi semakin ditembak, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ba'alawi itu bagaikan singa. Ba'alawi itu bagaikan gaharu. Ba'alawi itu bagaikan besi. Ternyata Ba'alawi itu rongsokan ternyata.